Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dita Violin, saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan meresensi atau mensinopsiskan novel yang berjudul Laut Bercerita oleh Leila Iscudori. Buku novel ini memiliki ketebalan sebanyak 379 halaman, penerbitnya KPG, tahun terbit Oktober 2017. Ini mengangkat tema persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Mengingatkan para pembacanya akan era reformasi di tahun 1958, bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, tetapi ia menulis berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila memulai menulis novel ini, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung kepada korban yang berhasil kembali atau pada kerabat korban. Tidak hanya itu, sang penulis juga mengaku bahwa ia memerlukan penyelidikan mendalam terkait karakter dari tokoh yang ada, tempat, serta peristiwa yang sudah berlalu. Berdasarkan hal tersebut, itulah yang membuat novel ini seakan hidup saat dibaca. Kemudian, untuk menyelesaikan novel ini kurang lebih memakan waktu 5 tahun. Menariknya, novel ini berhasil digarap ke dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai Prita Gita Aryanegara. Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebingisan yang dirasakan oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 300 aktivis, bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Alasan saya memiliki novel ini karena yang pertama, covernya. Covernya ini adalah menggambarkan laut yang sangat indah, tapi di dalamnya memiliki kisah yang kejam. Yang kedua, judulnya yang perhatian saya untuk membaca buku ini. Yang ketiga, itu ada sinopsis dari belakang bukunya itu sangat bagus. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi 2 bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesamanya. Aktivis seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka, sementara pada bagian kedua kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Bagian pertama, kisah dari narasi akan diceritakan melalui perspektif Biru Laut. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit yang dimilikinya, baik itu buku sastra, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Laut gemar membaca berbagai buku karangan Pramoedya Ananta Toer yang ketika itu perbedaannya gelaran di Indonesia. Hal itu yang menekankan dirinya secara diam-diam untuk memotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi Winatra, Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan seorganisasinya. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang pendek mereka lakukan untuk meningkatkan doktrin pemerintah di negara ini yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Kegiatan Laut tidak hanya berdiskusi di organisasinya, ia juga gemar menulis. Laut kerap menuangkan gagasannya ke dalam bentuk tulisan. Kemudian tulisan itu ia kirim agar dapat dimuat oleh media cetak harian,
Laut juga beberapa kali bekerja sebagai translator. Misal, penerjemah dari novel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dalam novel ini diceritakan bahwa rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah, salah satunya aksi tanam jagung belangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu. Cerita ini sudah selesai, baca kisahnya selengkapnya di novel Laut Bercerita. Dalam novel Laut Bercerita ini, apabila ditelah secara saksama, ada karakter tokoh dalam novel Laut Bercerita yang dirasa tidak asing dan tampak nyata seperti halnya karakter Mas Gala. Dalam karakter Mas Gala seakan kita melihat seorang Wiji Tukul, yakni seorang penyair dan aktivitas hak asasi manusia, hal Indonesia yang turun serta dalam melawan berbagai penindasan di zaman Orde Baru, dan dirinya dinyatakan hilang pada tahun 1998. Mengapa bisa ada kesamaan antara karakter tokoh dan novel ini dengan kejadian nyata? Hal itu karena Lela Isjudori selaku penulis novel Laut Bercerita merasa terinspirasi atas kejadian penculikan dan kasus penghilang paksaan yang terjadi di tahun 1998 lalu. Bahkan sebelum menulis novel ini, penulis telah melakukan riset wawancara dengan salah satu aktivis yang pernah diculik pada tahun 1998. Maka dapat dikatakan bahwa sebagai besar kisah dalam novel ini berdasarkan pada kisah nyata. Keunggulan novel bercerita ini, keunggulannya dalam sebuah karya novel, tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Bagi penulis, hal itu membuktikan bahwa dalam karya tulisannya ada sesuatu yang tidak biasa-biasa di mata para pembaca. Leila Isjudori selaku penulis novel Laut Bercerita ini telah berhasil menetapkan tema dalam novel ini. Tema yang diusungnya mengenai kemanusiaan pada era Orde Baru yang mana sepantasnya novel ini memperoleh predikat sebagai novel dengan genre historical fiction terbaik. Visualisasi karakter dan suasana dalam novel ini dampak sesungguh alias nyata. Terlebih, bagian di mana Laut beserta teman-temannya disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Lalu hal yang terpenting adalah novel ini berdasarkan kisah nyata. Pengalaman dari para aktivitas yang sempat hilang dan diculik pada Maret tahun 1998 lalu, kemudian 9 berhasil kembali dan 13 lainnya dinyatakan hilang. Kelembahan novel ini, Laut Bercerita memang bisa dikatakan sebagai novel dengan genre historical fiction yang sungguh luar biasa. Akan tetapi ada sedikit kekurangan atau kelemahan dalam novel ini seperti alur ceritanya yang digunakan ialah alur campuran atau maju mundur. Apabila para pembaca yang belum terbiasa dengan alur tersebut akan cenderung kesulitan atau bingung. Dari semua perjuangan itu, banyak yang dapat kita petik dan teladani serta mensyukuri. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.